Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Saudara, mari buka Alkitabmu, perhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3, kemudian Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3 dan Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Saudara-saudara, di dalam kedua bagian firman Tuhan yang kita baca, yang saudara baca, kita menemukan bahwa itu merupakan panggilan Tuhan kepada Abraham yang disertai dengan janji Tuhan, yaitu supaya Abraham meninggalkan tanah airnya Ur Kasdim dan meninggalkan sanak saudaranya. Nah, ketika kita membaca kedua bagian hal dalam firman Tuhan ini, kita menemukan ada dua hal yang terkandung di dalam panggilan Tuhan kepada Abraham. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memberitahukan masa depan yang masih jauh kepada Abraham. Tuhan memberitahukan masa depan yang masih jauh kepada Abraham. Saudara-saudara, masa depan menjadi topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Karena masa depan adalah sesuatu yang misteri yang kita tidak tahu. Dan itu sangat menarik untuk dibicarakan. Dan tidak heran saudara bahwa membicarakan masa depan, kadang-kadang orang bertanya, kadang-kadang orang datang kepada peramal, kadang-kadang orang datang kepada orang pintar untuk bertanya tentang masa depan dia dan masa depan keluarganya akan seperti apa. Bahkan masa depan bangsa akan seperti apa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berbicara tentang masa depan adalah sesuatu yang menarik. Dan menurut kalender Imlek, tahun 2023 adalah tahun kelinci air. Saudara, kelinci adalah simbol kesabaran dan keberuntungan. Dan katanya, ini katanya saudara ya, katanya bahwa akan ada banyak kabar baik bagi kita di tahun 2023. Namun, menurut para pakar, kembali melihat kepada seorang yang bernama Nostradamus yang hidup di abad 16, yaitu pada tahun 1566. Nah, para orang pakar ini mengutip apa yang menjadi prediksi Nostradamus. Mereka mengatakan bahwa justru di tahun 2023 merupakan tahun yang mengerikan, yaitu akan ada bencana di planet Mars, akan terjadi kanibalisme, karena krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Ada perang dunia ketiga akan terjadi. Munculnya paus yang baru yang kontroversial katanya, dan bencana lain yang menyusul selain COVID-19. Nah, saudara-saudara, ini adalah para pakar yang mengatakan merujuk kepada kata-kata prediksi Nostradamus. Nah, saudara, ketika kita melihat, kita mendengar, kita membaca apa yang diprediksi orang tentang 2023, kita menjadi takut, kita menjadi was-was. Tetapi sebenarnya apa yang diprediksi oleh mereka bukanlah hal yang baru, saudara. Karena Alkitab jauh-jauh hari sudah berkata bahwa menuju akhir zaman, menuju berakhirnya dunia ini, memang dunia ini akan mengalami kekacauan. Dunia akan mengalami kerusakan. Dunia ini akan mengalami kehancuran. Dan penderitaan akan menimpa manusia di seluruh dunia. Tuhan jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita. Dan apa yang diramalkan oleh para pakar tentang dunia, tentang masa depan, bukanlah sesuatu yang baru. Jikalau kita melihat kepada apa kata firman Tuhan di dalam hidup kita.
Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus membaca, harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin merenungkan, mempelajari firman Tuhan, agar kita mendengar apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang dikatakan atau diprediksi oleh manusia. Karena Alkitab jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali di masa depan yang kita tidak tahu. Dunia akan sedang berada di dalam kekacauan. Namun kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh pengharapan, kepastian di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, semua orang ingin tahu tentang masa depan. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan memberitahukan masa depan Abraham yang masih jauh. Abraham pun mungkin tidak pernah berpikir tentang masa depan dia. Tetapi Tuhan justru datang kepada dia dan Tuhan memberitahukan kepada dia. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3 itu Tuhan berkata apa? Dia akan diberkati, dia akan memiliki nama besar masyhur, dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kemudian dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, saudara-saudara, Abraham ini adalah orang yang luar biasa hebat ya. Makanya tidak heran dia disebut sebagai sahabat Allah dan bapa orang beriman. Ketika Tuhan memanggil dia, dia meninggalkan negerinya, dia pergi meninggalkan negerinya, keluarganya, dia pergi mengikuti apa kata Tuhan. Walaupun dia manusia biasa, sama seperti kita, punya kelemahan. Dan kelemahannya kita bisa melihat di dalam catatan kitab suci. Tetapi yang jelas bahwa dia punya iman yang besar kepada Tuhan. Dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan masa depannya dan kemudian dia mengimaninya. Dia kaya secara materi. Tapi dia juga kaya secara rohani, saudara-saudara. Dia kaya akan iman dan pengenalan akan Tuhan. Tapi dia juga kaya secara materi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan memberitahukan masa depan Abraham. Tuhan berkata, pergilah. Lalu kemudian Tuhan memberitahukan masa depannya. Tuhan akan memberkati dia dengan 4 hal, dengan 4 berkat. Berkat tanah perjanjian, berkat nama besar, berkat perlindungan, dan kemudian menjadi saluran berkat. Dan janji Tuhan ini, saudara, bersifat prinsip. Artinya ini semua akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan jikalau dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, Tuhan tidak memberitahukan secara detail apa yang akan Abraham alami hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tuhan tidak beritahukan secara detail. Tuhan hanya berkata, pergilah, masuklah di dalam rencanaku, berjalanlah bersamaku, karena aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau. Aku mengutuk orang-orang mengutuk engkau. Dan melalui engkau, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Nah, saudara-saudara, ini janji juga berlaku bagi saudara dan saya. Karena janji ini sangat bersifat prinsip. Dan saya rasa ada baiknya Tuhan tidak memberitahukan masa depan kita secara detail. Karena jikalau Tuhan memberitahukan masa depan kita secara detail, maka kita akan hidup di dalam ketakutan. Kita akan hidup di dalam kecemasan, kegelisahan. Tapi yang jelas prinsipnya adalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menjadikan engkau saluran berkat. Dan Tuhan akan memimpin hidup kita. Dan itu adalah janji yang prinsip, yang pasti, yang akan terjadi. Dan mengenai apa yang akan kita hadapi hari demi hari secara detail, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, yang adalah penolong pengharapan kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberitahukan masa depan yang masih jauh kepada Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat yang kedua, Tuhan menjamin masa depan Abraham berdasarkan ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan menjamin masa depan Abraham berdasarkan ketaatannya kepada firman Tuhan. Dan poin inilah yang sering kita lupakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya.
Banyak orang mau disertai Tuhan. Banyak orang mau diberkati Tuhan. Banyak orang mau mendapat berkat daripada Tuhan, tetapi tidak mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Banyak orang ingin mendapatkan jaminan masa depan yang pasti dari Tuhan, tapi dia tidak mau hidup menurut firman Tuhan. Dan di sini justru ketika Tuhan memanggil Abraham, lalu kemudian dikatakan Abraham segera meninggalkan tanah airnya. Dan ketika Tuhan memanggilnya, Abraham taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak memberitahukan kemana Abraham akan pergi. Tuhan tidak memberitahukan secara detail kemana Abraham akan melangkah. Tapi Tuhan hanya berkata, pergilah dari negerimu. Kemana tidak tahu. Nah saudara-saudara, bukankah ini menjadi hal yang tidak mudah jikalau Abraham dipanggil, bagaimana dia menjelaskan kepada orang tuanya? Bagaimana dia menjelaskan kepada saudara-saudaranya? Bagaimana dia menjelaskan kepada istrinya bahwa Tuhan memanggil kita keluar dari tanah kita dan ke negeri yang Tuhan tunjukkan? Saudara, mungkin Abraham akan dianggap sebagai orang yang tidak waras. Tetapi yang jelas bahwa Abraham tahu dengan jelas Tuhan memanggil dia, dan kemudian dia mempersiapkan segala sesuatunya, membawa keluarganya meninggalkan Ur Kasdim. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Abraham taat kepada Tuhan. Dan disinilah kita melihat sikap dan melihat iman dan sikap Abraham yang taat kepada panggilan Tuhan. Di ayat 4 berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, waktu Tuhan memanggil dia, dia taat. Lalu kemudian kita tahu ketika Tuhan menjanjikan anak bagi dia yang dia nantikan selama 25 tahun. Dan kemudian lahirlah Ishak. Dan setelah Ishak lahir, kemudian akhirnya Tuhan bilang, persembahkan anakmu kepadaku. Dan apa yang diresponi oleh Abraham? Abraham tidak protes. Abraham tidak mengeluh. Abraham tidak bersungut-sungut dan bertanya, Tuhan engkau sudah memberi, kenapa engkau mau ambil kembali? Tidak. Dia tetap taat. Dia membawa anaknya Ishak. Kemudian dia ingin mempersembahkan. Ketika dia sedang mempersembahkan, Tuhan berkata, jangan kau bunuh anak itu. Dan akhirnya Tuhan sudah menyediakan domba yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, kita melihat selama 25 tahun dia menantikan kehadiran Ishak, anak yang ditunggu-tunggu. Tetapi Tuhan berkata, persembahkan itu. Dia tetap taat kepada orang yang dicintainya sebenarnya, kepada Tuhan. Dia mencintai Ishak, iya. Tetapi dia tahu Tuhan pemberi berkat. Tuhanlah yang memberikan anak itu kepadanya. Dan jikalau Tuhan mau ambil anak itu kembali kepadanya, itu adalah hak Tuhan. Maka dia tetap taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak orang tua di dalam dunia ini yang lebih mencintai anak daripada mencintai Tuhan. Ketika mereka baru menikah, lalu kemudian mereka berdoa, Tuhan berikan aku anak. Setelah mereka diberikan anak oleh Tuhan, anak itu mengalihkan kasihnya mereka kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberikan mereka anak, lalu kemudian mereka sangat sayang dengan anak tersebut. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka lebih mengasihi anak daripada Tuhan yang memberikan anak kepada mereka. Tetapi Abraham, saudara, tidak. Dia mencintai Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat penuh kepada Tuhan. Dia manusia yang lemah, tetapi dia belajar. Dia manusia yang juga punya kelemahan, keterbatasan. Tetapi dia taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menjamin masa depan Abraham berdasarkan ketaatannya pada firman Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus taat tunduk kepada firman Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita ingin punya masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar dari tokoh Abraham. Seorang yang Tuhan panggil, Tuhan memberikan masa depan buat dia. Dan Tuhan menjamin masa depannya berdasarkan ketaatan. Tuhan, seringkali kami ingin berkat Tuhan, tapi kami tidak ingin taat. Seringkali kami ingin
ingin agar kami diberkati, tetapi kami tidak mau tunduk kepada firman. Dan seringkali Tuhan kami lebih mencintai pemberian Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Saat ini Tuhan kami ingin supaya kami belajar dari Abraham untuk kami taat kepada firman-Mu di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.